Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada. Saya Deta Novela hadir menemani Anda dalam program Ceria hari ini, edisi Senin 9 November 2020 dengan sejumlah informasi dan peristiwa di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Satu unit rumah warga yang berada di Desa Pulau Lancang, Simandolak, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuansing, Ahad siang ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Sekitar pukul 13 WIB Ahad siang, salah satu rumah milik warga yang berada di Desa Pulau Lancang habis dilalap si jago merah. Rumah semi permanen milik warga Pulau Lancang yang terbakar diduga akibat konsletnya aliran listrik. Syafril Effendi selaku Kepala Seksi Pencegahan Damkar Kuansing mengatakan untuk memadamkan api pihaknya menurunkan 2 armada mobil dan 20 orang personil. Kami dari Dinas Satpol PP bidang kebakaran pada hari ini langsung meluncur ke Desa Pulau Lancang untuk membantu masyarakat di dalam pembakaran atau kebakaran tadi. Maka kami sengaja turun ke sini sebanyak 2 armada untuk membantu penyelamatan kebakaran rumah dari warga Desa Pulau Lancang. Maka kami lebih kurang turun pada hari ini lebih kurang sekitar 20 orang untuk memadam api yang terjadi kebakaran di Desa Pulau Lancang ini. Akibat konsletnya arus listrik, kemudian rumah warga dalam kondisi tinggal, warganya pergi keluar, namun warga ingin menyelamatkan rumah tersebut tidak bisa selamatkan karena apinya telah cepat menghanguskan rumah ini. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang dialami warga Pulau Lancang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Ceria TV melaporkan. Tingkat kepatuhan masyarakat Rokan Hilir dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah. Fakta ini diungkap ketika PJS Bupati Rokan Hilir, Rutianto, melakukan sidak di Pasar Minggu ke penghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboy. Pejabat sementara Bupati Rokan Hilir Rudianto melakukan sidak protokol kesehatan di Pasar Minggu ke penghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboy, Rokan Hilir. Dalam sidak ini masih ada ditemukan pedagang maupun pembeli yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. PJS Bupati Rohil Rudianto mengatakan kurang patuhnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan bisa memicu peningkatan jumlah kasus COVID-19. Masyarakat diminta sadar dan menjadikan penerapan protokol kesehatan sebagai gaya hidup di masa pandemi COVID-19. Rudianto menambahkan tips Satgas COVID-19 sudah berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan serta menegakkan disiplin protokol kesehatan terhadap masyarakat. Banyak message saya kirimkan ini, berarti yang kita imbau nanti-nantinya. Ya saya bilang tadi sama mereka ini sebenarnya begini. Hari ini kita sebenarnya berhadapan tuh dengan perilaku soal. Itu dari pusat juga mengatakan kita perilaku masyarakat. Sebenarnya kan kalau pemerintah sebenarnya udah banyak berbuat. Dari mulai awal dari mana COVID ini menerapkan PSBB, memerlukan gini, menghimbau. Aja Bapak di mana tidak diimbau? Di mana tidak ini ya? Di mana tidak kalian beritakan? Tapi kenapa ke masyarakat kita masih banyak? Tidak mau memakai gitu. Kenapa? Ya inilah. Dalam artian mungkin inilah tingkat masyarakat kita masih, ya kan? Jangan berhentilah. Ini memang tugas kita hari ini. Selagi pakai bajunya coklat begini, ditugaskan di sini, ya itulah tugas Anda. Rudianto menegaskan aktivitas pasar akan terus menjadi perhatian Satgas COVID-19, sebab keberadaan pasar bisa memicu terjadinya klaster penyebaran COVID-19. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan.
Aktivitas di kantor Dinas Pendidikan Bengkalis kembali dibuka, pasca ditutup beberapa hari karena adanya pegawai yang COVID-19. Saat ini aktivitas di Disdik Bengkalis kembali berjalan normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Lagi yang sudah disunat kami mohon untuk turun. Nak, bak keluar lah. Sekali lagi dikit. Pasca ditutup beberapa hari, kini aktivitas dan pelayanan di Disdik Bengkalis kembali dibuka. Aktivitas kembali berjalan normal seperti hari biasanya, hanya saja setiap kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker dan menjaga jarak. Alhamdulillah memang hasil swab dari sekitar lebih kurang 250 dari Dinas Pendidikan, baik itu dari guru maupun staf Dinas Pendidikan, memang ada indikasi 2 orang yang positif COVID. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa beraktivitas, melaksanakan tugas seperti biasa. Sebelumnya, Disdik Bengkalis menggelar swab terhadap 240 orang yang terdiri dari guru, PNS, dan honorer di lingkup Disdik Kabupaten Bengkalis. Dari hasil swab tersebut, 2 orang dinyatakan positif COVID-19. Dari Bengkalis, M. Muhtazam, Ceria TV melaporkan. Kodim 0321 dan Pemkab Rohil merancangkan gerakan keluarga berencana kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir. Pencanangan tersebut diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sehat sejahtera di negeri 1000 kubah. Majelis mempersilakan. Menurut Dandim 0321 Rokan Hilir Letkol Arhanud Agung Rahman Wahyudi, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga, melalui peningkatan kapasitas keluarga, serta membantu keluarga dalam mengelola pemenuhan hak anak, sehingga lahir generasi yang berkarakter. Agung Rahman Wahyudi mengatakan, TNI melalui Babinsa bersama petugas terkait akan turun ke masyarakat melakukan sosialisasi terkait pentingnya program KB Kesehatan untuk menciptakan keluarga yang mandiri dan sejahtera. Sesuai dengan pencanangan KBKes TNI kerjasama dengan PKK KBKes Dinas PKKPN Kabupaten Rokan Hilir, hari ini sudah kita canangkan tadi resmi. Sesuai dengan hasil laporan, kita sudah berhasil mencapai 98% dari target yang sudah ditetapkan dari pasangan usaha subur yang harus mengikuti sebagai peserta akseptor KB. Berdasarkan data dari Dinas P2K BP3A Rohil, jumlah pasangan usia subur di Rohil saat ini berjumlah 122.996. Sementara capaian KB Kesehatan hingga September tahun 2020 ini sebanyak 13.215 jiwa atau 98%. Jumlah tersebut hampir memenuhi target nasional sebanyak 13.355 jiwa. Dari Bagan Siapi-Api Rokan Hilir, Junaidi melaporkan. Calon Wakil Bupati Rokan Hilir kembali melanjutkan kampanye dialogis bersama masyarakat. Kepenghuluan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, di kampanyenya Jameludin berjanji akan melanjutkan program pembangunan yang sudah berjalan saat ini. Jadi tak lupa pula, mudah-mudahan semua ini mendapat berkah. Jameludin yang didampingi tim koalisi, tim sedulur Sudin, relawan, simpatisan, serta anggota DPRD dari PDIP dan PAN kembali melanjutkan kampanye dialogis bersama masyarakat Kepenghuluan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar. Dalam orasi politiknya, Jameludin menjelaskan program pembangunan yang sudah dilaksanakan sebelumnya tetap terus dilanjutkan jika dirinya dan Suyatno kembali terpilih. Program ini dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat Rokan Hilir. Sepakat? Sepakat. Sudin. Sudin. Batu Hampar. Izin Pak, sudah lama sekali kami minta tiang listrik. Tolong kami Pak, bantu kami Pak, sampai Bapak kami perjuangkan untuk 2 periode. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Usai menyampaikan kampanye dialogis, calon wakil Bupati Jameludin bersama tim koalisi memberikan simulasi tata cara pencoblosan serta ditutup yel-yel. Dari Rokan Hilir, Junaidi melaporkan. Salah satu masjid bersejarah yang terletak di Kecamatan Bengkalis berdiri sejak 1937 Masehi masih berdiri kokoh dengan ornamen baru. Masjid tersebut merupakan masjid
merupakan Masjid Sabilillah yang terletak di Jalan Kai Haji Rashid, Desa Pendekik, Kecamatan Bengkalis. Masjid Sabilillah yang terletak di Jalan KH Rashid, Desa Pendekik, Kecamatan Bengkalis, merupakan salah satu masjid bersejarah di Bengkalis. Masjid yang berdiri sejak tahun 1937 Masehi ini merupakan simbol perlawanan umat Islam terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. Di balik keunikan arsitektur bangunan masjid ini, ternyata tentara Belanda pernah murka dengan membakar masjid tersebut di tahun 1949 Masehi. Hal itu disebabkan dua tentara Belanda ketika itu tewas di tangan pejuang FI Sabilillah kepemimpinan Kyai Sudirman. Pada saat berkecamuknya perang Sosok atau perang berhadapan langsung yang terjadi di Pendekik. Hingga saat ini, masjid ini masih eksis difungsikan sebagai layaknya rumah ibadah umumnya. Di antaranya melaksanakan sholat 5 waktu, pengajian memperdalam ilmu agama, serta ibadah sholat Jumat. Dari Bengkalis, M. Muhtazam, Ceria TV melaporkan. Demikian program Ceria hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap ceria dan tetap kreatif. Saya Deta Novela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.